Halo semuanya, selamat datang kembali di Animepedia 31. Hari ini kita akan membahas salah satu teori paling aneh, paling liar, tapi sekaligus paling masuk akal yang pernah muncul dalam komunitas One Piece. Sebuah teori yang, kalau benar, bakal membuat seluruh dunia One Piece berguncang. Sebuah teori yang mungkin menjelaskan bakat Nami, masa lalunya, dan kenapa Oda selalu menyembunyikan identitas orang tuanya. Teori bahwa Nami bukan sekadar gadis dari desa kecil, melainkan keturunan naga langit, tepatnya dari keluarga Shepherd. Kedengarannya gila kan? Tapi seperti biasa, semua teori gila Oda terdengar gila sampai akhirnya terbukti benar. Dan teori ini punya terlalu banyak petunjuk kecil yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Mari kita mulai dari hal yang paling menarik, cuaca. Bakat Nami dalam membaca cuaca bukan bakat biasa. Dia tidak sekadar navigator yang jago. Dia memiliki pemahaman yang hampir supranatural terhadap atmosfer. Bahkan sebelum ia belajar ilmu ilmiah dari Weatheria, dia sudah bisa memprediksi badai hanya dari perubahan suhu yang hampir tidak terdeteksi manusia biasa. Dan kemampuan ini bukan cuma keren, tapi tidak normal. Oda berkali-kali menekankan bahwa kemampuan Nami melebihi sains, bahkan melebihi standar dunia topi jerami. Disinilah petunjuk pertama muncul, keluarga Shepherd. Dalam struktur naga langit, ada beberapa keluarga elit yang memiliki simbolisme tertentu. Salah satu dari Five Elders adalah Saint Shepherd Jupiter. Namanya saja sudah menggabungkan gembala dan Jupiter, dewa langit, badai, dan petir dari mitologi Romawi. Jupiter sama dengan badai, Shepherd sama dengan pemimpin domba. Lalu lihat Nami. Dia memiliki kemampuan unik terkait badai, petir, angin, dan awan. Bahkan Zeus, petir hidup ciptaan Big Mom, memilih Nami sebagai tuannya. Banyak navigator bisa membaca angin, tapi hanya Nami yang bisa memerintah petir. Kesamaannya terlalu kuat untuk dianggap kebetulan. Dan semakin dalam kita telusuri, semakin aneh kecocokan ini menjadi. Ambil contoh visual. Shepard Summers dari God's Knight memiliki warna rambut dan sorotan wajah yang anehnya cocok dengan Nami. Ini bukan bukti langsung, tapi Oda sangat suka meninggalkan pola visual jauh bertahun-tahun sebelum reveal. Mirip seperti bagaimana Imu muncul sekilas di Reverie bertahun-tahun sebelum kita tahu siapa dia. Lalu kita masuk ke ciri tematik. Nami membenci para tiran, terutama mereka yang bertindak semena-mena atas rakyat kecil. Ini menciptakan paralel yang menarik. Seorang keturunan naga langit yang tumbuh membenci sistem naga langit. Situasi seperti itu pernah terjadi. Corazon, Stacy, dan Quixote family sebelum jatuh. Beberapa naga langit memang menolak gaya hidup tiran. Kita bahkan melihat bagaimana Nami instingnya selalu melindungi anak-anak lemah. Nojiko, Tama, Momo, Toko, seolah-olah nalurinya adalah menyelamatkan, bukan mendominasi. Perilaku ini sangat cocok untuk teori. Nami adalah naga langit baik yang terlepas dari sistem. Kemudian kita masuk ke salah satu petunjuk paling simbolis, yaitu domba. Simbol domba anehnya mengikuti Nami dari awal cerita. Going Merry punya kepala domba. Nami tidur di atas domba di Pulau Zou. Gaun yang ia pakai adalah wool. Kebetulan? Mungkin. Tapi ingat, keluarga Shepherd adalah penjaga domba. Oda sangat larang menggunakan simbol hewan tanpa maksud. Dan kalau kita rangkai semuanya, paralel ini mulai terlalu rapi. Nami adalah gadis cuaca. Keluarga Shepherd adalah simbol langit. Jupiter adalah badai, petir. Zeus adalah petir, mengikuti Nami. Domba adalah motif Shepherd. Warna karakter adalah mirip. Insting moral adalah anti naga langit. Orang tua adalah tidak diketahui, asal-usul adalah misterius sepenuhnya. Tapi, petunjuk terbesar bukan pada simbol, melainkan pada asal-usul Nami. Belmere menemukannya saat bayi di kerajaan Oikot. Oikot adalah Tokyo terbalik, dan Oda hanya melakukan hal seperti itu ketika ada detail mendalam yang akan dibahas nanti. Adegan Nami ditemukan pun super misterius. Medan perang, bayi ditinggalkan, tidak ada penjelasan sama sekali. Sangat mudah masuk akal bahwa bayi itu bukan bayi Randall,
melainkan bayi yang sengaja dibuang atau diselundupkan dari Mary Joyce. Kenapa? Karena Oda sengaja menyembunyikan identitas orang tua Nami. Dia sudah memberi kita keluarga Sanji, masa lalu Robin, misteri Zoro sedikit demi sedikit. Tapi Nami, tidak ada satupun petunjuk tentang ayah dan ibunya. Oda tidak melakukan itu tanpa alasan. Jika Nami berasal dari keluarga biasa, Oda pasti sudah mengungkapkannya sejak lama. Tapi karena Nami mungkin berkaitan langsung dengan kelas tertinggi dunia, naga langit tingkat Shepherd, ceritanya harus menunggu momen yang tepat. Dan kalau benar Nami adalah keturunan naga langit Shepherd yang terbuang, maka seluruh perjalanan hidupnya berubah arti. Ia bukan hanya gadis pencuri dari kampung Koshiashi, ia adalah pewaris kekuatan simbolis badai. Ia adalah keturunan keluarga yang seharusnya hidup di atas awan, namun justru tumbuh di dasar dunia. Ia adalah jiwa bebas yang menolak tirani asal-usulnya. Dan ketika dunia akhirnya runtuh, ketika Tenryubitu mulai menghilangkan kekuasaan, dan ketika sejarah Void Century terungkap, Nami akan berdiri di tengah semuanya. Bukan sebagai budak, bukan sebagai rakyat jelata, tapi sebagai seseorang yang darahnya menghubungkan langit, namun hatinya memilih lautan. Teori ini tidak mengatakan bahwa Nami akan menjadi naga langit. Sebaliknya, Nami adalah naga langit yang justru menjadi anti naga langit. Dan itu mungkin adalah plot twist paling indah yang Oda simpan sejak East Blue. Terima kasih sudah menonton sampai akhir nakama. Kalau teori ini bikin kepala kamu panas atau malah bikin kamu mikir, jangan lupa tekan like, biar makin banyak yang ikutan diskusi teori gila ini. Tulis juga pendapatmu di komentar. Menurut kamu, apakah Nami benar punya darah naga langit? Atau ini cuma simbolisme Oda yang kebetulan terlalu rapi? Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Animepedia 31 bakal terus bahas teori, misteri, dan hidden lore One Piece dengan gaya narasi premium seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, tetap semangat menjelajahi dunia One Piece bersama Animepedia 31.